Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema dengan judul Sejarah Pelayanan dari Eternal Truth Seeker Community. Nah, mengapa saya memberikan nama Eternal Truth Seeker Community? Karena dari visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya semenjak pandemi 2020 itu memberikan satu spontanitas untuk melayani Tuhan dengan sikap kerendahan hati yang mau melayani sesama melalui media online. Nah, pada waktu itu ya, rema yang saya dapat dari Tuhan atau visi yang Tuhan berikan kepada saya melalui pandemi itu tercatat di dalam Mazmur 119. Mazmur ini adalah Mazmur terpanjang di seluruh Alkitab, karena satu pasal saja mengandung atau terkandung 176 ayat. Bayangin saudara, pada masa pandemi itu saya melakukan tapping video itu cuman sekali satu ayat. Jadi tapping ayat satu, jadi satu ayat sehari. Itu saya lakukan sampai tahun 2021. Seiring berjalannya waktu sampai tahun 2023, saya memberikan satu visi. Saya memberikan satu tema bahwa dedikasi kehidupan saya selama pandemi hanya untuk melayani Tuhan. Mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang, dedikasi ini saya akan berikan sepenuh waktu untuk Tuhan, dan juga visi yang Tuhan berikan pertama kali itu dari Mazmur 119. Ayat yang menjadi favorit saya di dalam Mazmur 119 itu di ayat 89. Firman-Mu itu tetap teguh di dalam kerajaan sorga. Nah, dari sinilah pelayanan Eternal Truth Seeker Community dapat berjalan. Seiring berjalannya waktu, tahun 2020, 2021, 2022. Nah, tahun 2022 ini memang agak terhenti sebentar. Terus saya masuk lagi di tahun 2023 untuk mengulang kembali visi pertama kali yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, yaitu apa? Kitab Mazmur 119 ini. Karena dari pasal inilah, satu pasal 176 ayat. Bayangin kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Mazmur 119, akan begitu lama sekali membacanya. Tetapi saya itu ingin, karena ini visi dari Bapa di sorga yang ditaruh kepada hati saya, dan saya harus memberikan itu sebagai dedikasi dan harapan saya, ya, agar Eternal Truth Seeker Community ini yang berjalan hampir 6 tahun ini, 5,5 tahun ini, itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena sejarah pelayanan Eternal Truth Seeker Community dari sikap kerendahan hati. Itu loh. Karena Eternal Truth Seeker Community lahir dari sikap kerendahan hati. Tahun 2023 saya mengulang sebuah visi yang Tuhan berikan. Seiring berjalannya waktu, terjadi sebuah ledakan di mana orang-orang itu bersatu hati memuji nama Tuhan.
karena saya melihat sebuah tuaian besar dapat terjadi, di mana apa, kita memulai pelayanan ini secara online itu dari apa, sebenarnya dari keisengan, tapi seiring berjalannya waktu inilah visi dari Bapa yang ditaruh dalam hati saya untuk saya salurkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai anugerah, berkat, dan visi misi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya. Dan saya memiliki sebuah harapan bahwa Eternal Truth Seeker Community harus tetap berjalan. Seiring perkembangan zaman loh ya, itu harus tetap ada. Supaya apa? Visi ini harus kita tegakkan. Karena kita mempunyai satu DNA bahwa apa? Menampilkan karakter Kristus. Mempunyai karakter Kristus yang berdampak positif bagi sesama. Dan visi misinya apa? Membangun jemaat Tuhan. Visinya adalah membangun jemaat Tuhan untuk berfokus kepada kekekalan. Misinya adalah yuk sama-sama jadi berkat. Motonya juga perkarakan. Misinya gini. Visinya itu membangun jemaat Tuhan untuk berfokus kepada kekekalan. Misinya perkarakan kehidupan kita untuk kekekalan, dan motonya itu harus mempunyai satu value, satu intimacy with God itu terjadi dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca di description box dari YouTube channel Theophilus Kelvin David Widiman TV, dan atau tanda kutip Eternal Truth Seeker Community. Kalau username-nya ya Bapak Ibu tahu sendirilah ya. Nah, dari seiring berjalannya waktu itu lahirlah sebuah nama baru, yaitu Eternal Truth Seeker Community. Pertamanya sih cuman tanya ke AI, Artificial Intelligence. Cuman bertanya, apa sih nama yang cocok ini untuk gereja atau komunitas online ini. Yaitu lahirlah sebuah Eternal Truth Seeker Community. Karena saya ingin bahwa kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan, harus benar-benar memiliki satu misi, visi untuk menjadi pelayan Tuhan yang abadi. Sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dengan sikap kerendahan hati. Karena di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan bahwa janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu itu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, karena segala kemuliaan hanya bagi Dia, untuk Dia, dan hormat bagi Dia. Itu dalam Roma 11 ayat 36. Semuanya kita lakukan, semua pelayanan online ini saya lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, semua saya dedikasikan untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang memerdekakan kehidupan saya. Karena dari visi inilah, visi Eternal Truth Seeker Community harus mau menjadi dampak, harus mau membangun jemaat yang berfokus kepada kekekalan dan memiliki budaya sorga, menegakkan kerajaan Allah di bumi dengan budaya sorga. Itu yang saya inginkan dalam membangun sebuah komunitas rohani. Itu yang saya inginkan. Karena apa? Hidup saya, dedikasi kehidupan saya hanya untuk Tuhan. Seiring berjalannya waktu sampai detik ini, tahun 2026, saya terus tetap melayani Tuhan. Seiring perjalanan hidup,
tentu banyak masalah. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, tuntunan hikmat Tuhan, pelayanan Eternal Truth Seeker Community ini, sejarah pelayanan ini harus tetap berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya untuk menjadi sebuah saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya apa? Hidup Bapak Ibu Saudara sekalian harus nancep, berfokus, harus tertanam dan berfokus kepada hadirat Tuhan. Itu loh, menemukan hadirat Tuhan itu penting. Supaya apa? Hidup Bapak Ibu Saudara itu menjadi hidup yang terarah, hidup yang selalu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Dan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maksudnya kata-kata diberkatilah itu kata aslinya adalah berbahagia. Orang-orang yang berbahagia, yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu berarti masa depannya sudah dijamin sama Tuhan. Karena di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Rencana Tuhan atas hidupmu adalah rancangan damai sejahtera. Biarlah sejarah pelayanan ini, Eternal Truth Seeker Community ini dapat berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk sama-sama menjadi bagian dari Eternal Truth Seeker Community supaya kita terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih yang senantiasa berkomunikasi intim dengan Tuhan. Melalui apa? Saat teduh, mengucap syukur, dan membaca kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Satu ayat lagi di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Karena kebenaran firman Tuhan lah. Terutama ya, saya highlight di Yohanes 8:32. Karena firman Tuhan yang memerdekakan kamu. Kebenaran firman Tuhan lah yang memerdekakan kamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya terus sampaikan ini ya setiap hari Sabtu untuk saya akan memberikan satu pengumuman bahwa mulai tahun 2026 semua Eternal Truth Seeker Community khotbah-khotbahnya akan hadir di setiap hari Sabtu. Itu setiap hari Sabtu, supaya sejarah pelayanan Eternal Truth Seeker ini menjadi sebuah dampak, sebuah value yang baik bagi kita dan dapat diterima oleh kita sekalian, dan supaya menjadi berkat, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih banyak saudara atas kerjasamanya, terus perkembangannya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.